Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Dwi Lutfianti, NIM 072. Dari FASDIA akan memaparkan hasil dari penelitian dan juga analisis conjoint yang telah saya lakukan. Dimulai dari pendahuluan, alasan saya memilih produk rumah kos ini karena merupakan kebutuhan pokok dari mahasiswa, terutama mahasiswa yang sedang merantau. Nah, pengertian kos sendiri merupakan tempat tinggal sementara yang terdiri dari beberapa kamar yang memiliki fasilitas dan harga yang telah ditentukan oleh pemilik kos. Nah, tujuan dari analisis conjoint ini yakni untuk mengetahui bagaimana preferensi mahasiswa atau bagaimana sih mahasiswa itu menyukai kos dengan beberapa pertimbangan atau melalui beberapa atribut. Nah, contohnya itu seperti atribut harga, fasilitas, lokasi, dan metode pembayaran, dan lain-lain. Nah, selain untuk mengetahui preferensi mahasiswa atau bagaimana si mahasiswa itu menyukai kos, analisis conjoint ini juga untuk menguji bagaimana keakuratan dari prosesnya. Apakah proses conjoint yang telah saya lakukan ini akurat seperti itu? Nah, untuk manfaat penelitian kali ini yakni untuk bagi pemilik kos sebagai bahan pertimbangan dalam membangun rumah kos nantinya, sehingga sesuai dengan selera mahasiswa. Jadi ketika mereka membangun kos sesuai dengan selera mahasiswa atau preferensi mahasiswa, maka kos tersebut akan ramai dihuni oleh mahasiswa dan akan berpengaruh dalam pendapatan atau keuntungan yang diterima oleh pemilik kos tersebut. Nah, selanjutnya nih metode penelitian. Untuk instrumen yang saya gunakan dalam penelitian ini yakni kuesioner. Adapun bentuk kuesioner saya yakni ada dua bagian. Yang pertama ada bagian profil. Pada bagian pertama saya cantumkan profil-profil dari responden atau sampel. Maksudnya sampel akan mengisi profil pada bagian pertama. Selain itu, pada bagian pertama juga dijelaskan bagaimana pengisian untuk bagian kedua. Untuk bagian kedua yakni berisi pertanyaan yang mana akan dijawab oleh responden. Responden yang saya ambil yakni sebanyak 20 dan merupakan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Untuk analisis data sendiri, saya menggunakan analisis data conjoint dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan atribut dan level. Atribut yang saya gunakan untuk penentuan atau preferensi sebagai pertimbangan mahasiswa dalam pemilihan rumah kos ini ada 4, yaitu harga, fasilitas, lokasi, metode pembayaran. Mengapa saya memilih metode pembayaran? Di sisi lain, harga, fasilitas, lokasi adalah hal yang umum karena metode pembayaran itu menurut saya ada beberapa mahasiswa yang mempertimbangkan atribut ini karena ada mereka yang mampu membayar dengan kurun waktu 1 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali dengan jumlah yang sangat besar. Dalam masing-masing atribut tersebut memiliki level. Nah, adapun level dari harga yakni kurang dari 300 sama dengan 300 dan juga lebih dari 300. Untuk fasilitas lengkap dan tidak lengkap, lokasi dekat kampus dan jauh dari kampus. Untuk metode pembayaran 1 bulan sekali dan 6 bulan sekali. Selanjutnya yakni membuat kombinasi atribut atau biasa disebut dengan stimuli. Dalam pembuatan stimuli ini saya menggunakan aplikasi SPSS. Sebenarnya dalam pembuatan stimuli bisa secara manual, tapi nanti akan terjadi kombinasi yang sangat banyak. Nah, untuk mereduksi hal itu dan meminimalisir hal itu, maka saya menggunakan SPSS dengan prosedur ortogonal agar terminimalisir begitu. Kan nantinya ketika pembuatan kuesioner, stimuli ini digunakan untuk pembuatan pertanyaan. Jadi responden ketika mengisi tidak keberatan gitu. Jadi mereka tidak asal dalam mengisi. Selanjutnya yakni mengumpulkan pendapat sampel. Setelah melakukan kombinasi atribut telah menggunakan stimuli, maka selanjutnya yakni kita akan menyebar kuesioner. Kita mencari pendapat dan juga penilaian dari responden melalui pengisian kuesioner tersebut. Nah, penilaian ini saya menggunakan skala Likert
dengan rentang nilai 1 sampai 5 di mana lebih besar angka akan menunjukkan kesetujuan dan juga lebih kecil angka menunjukkan ketidaksetujuan. Nah, seperti ini skala Likert yang saya gunakan, 1 sampai 5 dan 1 untuk simbol STS sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Selanjutnya yakni melakukan analisis conjoin. Setelah kita sebar kuesioner dan kita mendapatkan penilaian dari responden, maka selanjutnya kita menganalisis data yang telah kita dapatkan dari responden. Nah, untuk analisis conjoin ini saya juga menggunakan aplikasi SPSS dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya melakukan penafsiran. Setelah kita melakukan penyebaran kuesioner, analisis data, maka selanjutnya kita akan menafsirkan hasil dari analisis tersebut. Biasa disebut dengan interpretasi. Nah, dari interpretasi tersebut, kita akan mengetahui atribut mana yang menjadi pertimbangan mahasiswa dalam menentukan rumah kos. Nah, selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Adapun data yang dihasilkan setelah penyebaran kuesioner. Berikut data mentah dari setelah saya menyebarkan kuesioner dan berikut penilaiannya. Ada 20 responden dengan 8 pertanyaan dari kombinasi level atribut atau stimuli. Nah, setelah dianalisis maka dihasilkan analisis conjoin sebagai berikut. Adapun hasil analisis dari conjoin yakni ada utilities, importance values, dan juga correlation. Selanjutnya yakni interpretasi output. Nah, nilai utility level tertinggi atribut bisa dilihat pada tabel utilities. Nah, untuk nilai utility level tertinggi harga yakni harga 300 dengan utility estimate-nya 0,512. Jadi artinya teman-teman mahasiswa lebih menyukai harga 300 yang mana harga tersebut tidak jauh lebih mahal dan juga tidak lebih murah. Jadi pas tengah-tengah seperti itu. Untuk fasilitas yakni nilai utility level tertingginya pada fasilitas lengkap dengan nilai sebesar 0,100 dan untuk atribut lokasi yakni jauh dari kampus dengan nilai estimate-nya 0,100. Nah, untuk alasan tersendiri dari mahasiswa atau responden saya mengapa memilih lokasi jauh dari kampus dengan beberapa wawancara yang telah saya lakukan, menurut mereka lokasi jauh dari kampus itu suasananya lebih seperti rumah, jadi mereka dapat meminimalisir homesick. Nah, selain itu juga lokasi jauh dari kampus lebih dekat dengan makanan yang lebih enak dan bervariasi. Nah, untuk nilai utility level tertinggi pada metode pembayaran terdapat pada metode pembayaran 1 bulan sekali dengan nilai utility estimate-nya 0,362 dan tandanya positif ya tentunya. Untuk 6 bulan ini berarti utility level terendahnya yaitu minus 0,362. Nah, untuk berdasarkan hasil dari utility level tertinggi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kombinasi yang paling disukai oleh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dalam pemilihan kos yakni dengan level atribut harga kos 300, fasilitas lengkap, lokasi jauh dari kampus, dan metode pembayaran 1 bulan sekali. Untuk tingkat kepentingan atribut, nah, bisa kita lihat pada importance value, nah, bahwa yang menjadi utama mahasiswa dalam memilih kos yakni terletak pada harga dengan importance value-nya tertinggi yakni 38,653, dilanjutkan dengan metode pembayaran 30,429. Yang ketiga fasilitas 18,150 dan yang terakhir lokasi sebagai penentuan yakni 12,768. Nah, setelah kita mengetahui tingkat kepentingan atribut, terus kombinasi level atribut, terus utility estimate dari masing-masing level atribut, selanjutnya kita mengetahui apakah proses conjoin saya akurat. Nah,
kita bisa lihat pada tabel correlation. Sebentar. Nah, pada Parsons R dan juga Kendall's tail, value-nya masing-masing sebesar 0,808 dan juga 0,786. Artinya menjelaskannya baik karena lebih dari 50% ya. Bisa dilihat bahwa 0,808 itu 80%, terus untuk Kendall's tail-nya 70%. Artinya menggunakan proses conjoin saya ini dapat menjelaskan masalah yang sedang saya uji, seperti itu. Selain itu, saya juga bisa melihat dari nilai signifikansinya masing-masing dari Parsons R dan Kendall's tail-nya 0,008 dan juga 0,003, artinya kurang dari 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa proses conjoin saya keakuratannya tinggi. Seperti itu. Setelah melakukan penelitian, penyebaran kuesioner dan juga pembahasan ataupun pemaparan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura lebih menyukai kombinasi level dalam penentuan rumah kos, yakni harga 300, fasilitas lengkap, lokasi jauh dari kampus, dan metode pembayaran 1 bulan sekali, yang mana keempat level tersebut memiliki nilai utility estimate-nya yang tertinggi. Dalam memilih rumah kos ini juga mahasiswa mengutamakan harga dengan nilai kepentingan relatif tertingginya sebesar 38,653 daripada atribut-atribut lain. Nah, selain itu juga bahwa proses conjoin saya akurat dapat dibuktikan pada value dari Parsons R dan Kendall's tail masing-masing, yakni 0,808 dan juga 0,786, dan juga nilai signifikansinya masing-masing 0,008 dan 0,003, artinya kurang dari 0,05. Seperti itu. Untuk sarannya sendiri, untuk dapat mengetahui apakah instrumen yang kita gunakan, kuesioner yang kita gunakan layak atau tidaknya, kita bisa menggunakan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu, agar kita tidak ragu dalam melanjutkan analisis tersebut. Nah, diharapkan untuk pemilik kos juga dalam membangun atau memproduksi rumah kos disesuaikan dengan selera atau preferensi mahasiswa, agar disesuaikan dengan preferensi mahasiswa sehingga dapat memenuhi selera mahasiswa tersebut, sehingga keuntungan ataupun pendapatan yang didapatkan akan lebih baik, seperti itu. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.